keistimewaan bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran sebagaimana disebutkan, difirmankan oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Saya ulang, ada 5 kewajiban kita kepada Al-Quran. Yang pertama, mengimaninya, meyakininya. Al-Quran adalah kalamullah, firman-firman Allah. Kita wajib mengimaninya dengan sepenuh keimanan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita juga yakin, beriman bahwa Al-Quran Allah yang menurunkannya dan Allah yang menjaganya. Yakin dijaga. Dan itu sudah terbukti. Sementara kitab-kitab suci yang lain mengalami banyak perubahan dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab, Al-Quran tetap utuh, walaupun upaya untuk merubah, untuk memalsukan, untuk mengurangi itu selalu ada, tapi tetap dijaga oleh Allah. Seperti berita baru-baru ini, Menteri Agama menegur salah satu penerbit yang ada di Jakarta yang telah mencetak Al-Quran. Ternyata ada yang kurang. Kebetulan yang kurang adalah surah Al-Maidah ayat 51 sampai 52. Alasannya karena salah teknis. Tapi orang tidak begitu saja mudah percaya. Kok kebetulan yang hilang adalah ayat yang lagi populer, Al-Maidah 51 sampai 57. Jadi kita yakin Al-Quran dijaga oleh Allah. Yang kedua, kita wajib membacanya. Wajib membacanya. Mengerti of tidak, orang yang membaca Al-Quran tetap mendapatkan pahala dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Ayat pertama surah Maryam. Nabi sendiri tidak pernah menerjemahkan apa makna kaf ya ain sad. Kaf ya ain sad bukan sekumpulan kata-kata yang bisa disusun menjadi kalimat, tidak, bukan, tapi sekumpulan huruf yang baginda Nabi sendiri tidak pernah menjelaskan. Dan ini hanya menjadi rahasia Allah. Kaf ya ain sad hamim ain sin qaf alif lam mim ra yasin. Sekumpulan huruf.
Jadi kalau kita membacanya kita tidak tahu artinya, tapi tetap mendapatkan pahala. Sedangkan ayat-ayat yang lain yang bisa kita terjemahkan, kita pahami maknanya, maka tentu pahalanya jauh lebih baik. Berdasarkan hadis Nabi bahwa sebenarnya semua amalan-amalan yang baik itu masih tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal perbuatan yang baik. Dan jadi al-amal di sini adalah amal-amal perbuatan yang baik. Itu biniyati, terserah tergantung bagaimana niatnya. Sehingga para ulama mengajarkan kepada kita, kalau baca Al-Quran itu sebaiknya ada niatnya. Ada niatnya. Tidak sekedar hanya ingin mendapatkan pahala, tapi ada niat yang spesifik. Akra'u Al-Quran biqasdi istishfa'an min amrodin nafs, misalnya kalau dalam bahasa Arab, akra'u, saya baca Al-Quran biqasdi, dengan niat istishfa'an, agar mendapatkan obat dari Allah, min amrodin nafs, dari berbagai macam penyakit, imma zahiran wa imma batinan, apakah itu penyakit lahir, apakah itu penyakit batin. Jadi pada waktu mau baca Al-Quran itu ada niat. Ya Allah, saya baca Al-Quran dengan niat semoga Engkau memberikan obat kesembuhan kepada diriku dari berbagai macam penyakit, apakah itu penyakit lahir, apakah itu penyakit batin. Insya Allah, kalau orang tersebut mengidap penyakit lahir, insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah. Kalau orang tersebut mengidap penyakit batin, juga insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah. Dasarnya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Jadi ada niatnya. Akra'ul Quran, saya baca Al-Quran ya Allah, ayah rojani ya Allah minal dhulumati ilan nur, semoga Engkau lepaskan aku dari kegelapan ya Allah. Kadang-kadang aneh, tidak ada persoalan, tidak ada sebab yang jelas, tiba-tiba kita sedih, kita susah, hidup ini rasanya gelap. Ya cerita sama temannya, aku bangun tidur tadi kok sedih, mimpi kali. Enggak mimpi apa-apa, tapi aku sedih. Itulah anehnya hati, kata Imam Al-Ghazali. Hati itu di dalam bahasa Arab disebut qalbu. Diadopsi dalam bahasa Indonesia dengan sebutan kalbu. Itu dari kata qalbu. Qalbu itu sendiri kalau kita baca di dalam kamus-kamus bahasa Arab, arti aslinya adalah air yang direbus. Kalau sudah panas, air itu bergolak. Kata orang Jawa, mulak malik, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Maka hati yang disebut qalbu itu memang memiliki watak karakter suka berbolak-balik. Pagi seneng, sore benci. Hari ini semangat ibadah, sorenya suka berbolak-balik. Termasuk tiba-tiba sedih, tiba-tiba susah. Ada apa ini? Maka ketika baca Al-Quran boleh diniatkan, akra'ul Quran bi qasdi akhrajani Allah min amradin nafs, akhrajani Allah min al-dhulumat ila nur, atau dalam bahasa apa saja deh, niat
Allah, saya baca Al-Quran ini, ya Allah, keluarkan dari kesedihan, keluarkan dari kegelapan, ya Allah, baca Al-Quran. Dan terus buatan nabung di wocok, tapi di minyak. Termasuk aqra'ul Quran biniyati biqasdi ayyaj'alallahu thawabahu ila jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Saya baca Al-Quran, ya Allah, mudah-mudahan kau terima. Saya ikhlaskan pahalanya, ya Allah, engkau berikan kepada saudara-saudaraku seiman, saudara-saudaraku muslim muslimat. Dibiarkan seperti itu. Apalagi kalau pernah, maaf, mungkin kita pernah merugikan orang lain, mungkin kita pernah menyakiti orang lain, belum sempat kita minta maaf, orangnya sudah wafat. Bagaimana solusinya? Merugikan orang lain, menzalimi orang lain, belum sempat kita minta maaf, orangnya sudah wafat. Padahal kesalahan kepada sesama manusia itu Allah tidak akan berikan keampunan kalau orang itu tidak minta maaf kepada orang yang disalahinya, tapi orangnya udah mati. Maka pada suatu waktu Rasulullah berwasiat kepada istri beliau, Aisyah, sebelum kamu tidur, 3 hal laksanakan. Hatamkan dulu Al-Quran. Yang kedua, mintalah ridho para nabi. Yang ketiga, mintalah ridho kepada saudara-saudaramu sesama mukmin mukminat. Caranya bagaimana, ya Rasulullah? Bagaimana mungkin sebelum tidur menghatamkan Al-Quran? Maka Nabi memberikan nasihat. Bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam qul a'udzu qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 3 kali qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. 3 kali kamu baca, Allah memberikan kemudahan kepada umatku yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya setara sejajar dengan orang yang menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, carilah ridho para nabi. Caranya bersolawat kepadaku. Bersolawat kepadaku itu sudah mewakili bersolawat juga pada nabi-nabi yang sebelum. Itu wasiat Rasulullah SAW. Yang ketiga, mencari minta ridho sesama muslim muslimah mukmin mukminat. Caranya bagaimana, ya Rasulullah? Kamu beristighfar untuk dirimu dan untuk saudara-saudaramu. Sebagaimana di dalam Al-Quran diterangkan betapa para sahabat selalu berdoa untuk dirinya dan untuk saudara-saudaranya. Sahabat Ansor mendoakan sahabat Muhajirin, Muhajirin mendoakan sahabat Ansor. Itu diabadikan di dalam Al-Quran doanya sebagai berikut. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah wafat mendahului kami. Semua saudara-saudara kami seiman yang wafat mendahului kami. Jadi termasuk juga PRS juga. Masya Allah. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا
Wala taj'al, dan jangan engkau jadikan fi qulubina, di dalam hati kami, ghillan, kebencian. Jangan engkau jadikan, jangan ada kebencian di hati kami lil ladzina amanu, kepada sesama orang-orang yang beriman. Kita jaga dengan doa ini, kita mestinya menjaga hati kita, jangan ada kebencian dengan sesama mukmin. Doa-doa ini kita baca. Lebih-lebih dikhususkan kepada orang yang dulu pernah kita sakiti, tapi kita belum sempat minta maaf, orangnya sudah tidak ada. Sedangkan Allah tidak akan memaafkan kalau orang yang kita sakiti tidak memaafkan. Maka salah satu solusinya kita doakan. Insya Allah kita harus hati-hati tentang hubungan kita dengan sesama manusia. Kesalahan kepada Allah begitu mudahnya kita minta ampun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allah ampuni dosa-dosa kita kalau kita bertobat. Tapi kalau kesalahan kepada sesama manusia, Masya Allah. Ada cerita pendek, seorang ulama besar ahli tasawuf, tingkatannya sudah tingkatan waliullah. Pada suatu hari dia berangkat menuju Masjidil Aqsa, akan berdoa di Masjidil Aqsa. Seperti juga Masjidil Haram, seperti juga Masjid Nabawi, ada tempat-tempat khusus yang oleh baginda Nabi, tempat di mana doa seseorang tidak akan ditolak. Begitulah di Masjidil Aqsa juga ada, orang ini berangkat ke situ. Pada saat akan berdoa, tiba-tiba dia mendengar dua malaikat. Nah, ini orang tingkatannya udah tinggi. Dia mendengar omongan dua malaikat, ngerasanya. Yang satu ngomong, tuh orang alim tuh doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Yang satu ngomong, itu dulu, sekarang udah enggak. Loh, kok sekarang enggak gimana? Iya, mulai kemarin enggak. Mulai kemarin enggak gimana? Kemarin sebelum datang di masjid ini mampir ke sebuah toko beli korma. Nah, setelah korma ditimbang, ternyata ada yang jatuh tanpa bertanya ini kormanya siapa, apakah kormanya yang ditimbang atau korma milik toko tersebut. Langsung dimakan. Dan ternyata korma itu bukan miliknya, milik si punya toko tadi. Kan itu namanya memakan sesuatu yang bukan miliknya, kan tidak halal. Itu sebabnya doanya mulai saat itu ditolak oleh Allah, kata si malaikat. Orang ini mendengar, merinding dia. Ya Allah, menangis dia. Akhirnya dia kembali mencari si penjual kurma tadi. Cari. Alhamdulillah ketemu tokonya, tapi nggak ketemu orangnya. Yang ada seorang pemuda, kemarin kan seorang wanita tua. Mana pemilik toko ini? Si pemuda menjawab, dia ibu saya. Ya terus di mana ibu kan? Dia cerita begini. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu saya yang kemarin itu meninggal dunia. Ya Allah. Akhirnya dia minta kepada anaknya si ibu tadi, kamu kan ahli warisnya, tolong halalkan itu, halalkan. Apa kata anak muda tadi? Saya terima permintaan maaf Bapak, saya menghalalkannya. Tapi begini Pak, ahli warisnya bukan hanya saya, ada 10 lagi saudara saya. 10 lagi. Tolong saya dikasih alamat, saya akan minta satu persatu. Subhanallah, sampai begitu. Dicari satu persatu. Ada yang di Bekasi, ada yang di sana Jakarta, ada yang di Benjeng, ada yang di Sulawesi, ada yang di Papua. Cari apa? Tujuannya satu, mendapat ridho dari Allah. Sebab celaka hidup ini kalau sampai tidak mendapat ridho Allah, gara-gara dia tidak mendapat ridho dari seseorang yang dirugikan. Alhamdulillah hanya 10-10-nya bisa ketemu dan semuanya memaafkan. Lalu dia kembali lagi ke Masjidil Aqsa. Dengar lagi suara malaikat. Udah beres deh itu. Dari terima lagi, subhanallah. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pelajaran kita, memang harus hati-hati. Mengapa harus hati-hati? Itulah sifat orang yang bertakwa. Yang kedua, lambat atau cepat kita juga akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah takdirkan husnul khatimah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li
لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما